Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Diffusion pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita begitu berharga dan layak untuk dinikmati. Namun tak jarang tantangan, pergumulan, dan keadaan membuat kita tidak dapat menikmati hidup. Meskipun demikian, kita semua menginginkan dan mengharapkan umur yang panjang dan dapat menikmati yang baik dalam hidup kita yang berharga ini. Bagaimanakah agar kita dapat menikmati hidup? Mazmur 34 ayat 13-15 berkata, "Siapakah orang yang menyukai hidup dan yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya." Jaga lidah terhadap yang jahat. Untuk kita dapat menikmati hidup, mari kita menjaga lidah terhadap yang jahat. Lidah mengeluarkan perkataan yang hampir selalu mempengaruhi hati dan hidup kita. Lidah digambarkan Yakobus seperti api yang walaupun kecil dapat membakar hutan yang luas. Demikian juga lidah kita yang kecil dapat membakar hati dan mengendalikan suasana. Oleh perkataan, relasi kita sering rusak, dan jika relasi kita terganggu, kita tidak dapat menikmati hidup yang baik. Kita tidak dapat menikmati yang baik di keluarga kita, di tempat kerja kita, atau bahkan di gereja. Maka kita perlu menjaga lidah kita untuk dapat menikmati hidup. Efesus 4 ayat 29, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Yang kedua, mari kita jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Orang yang melakukan kejahatan tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dia akan terus dikejar rasa bersalah dan pada akhirnya tidak dapat menikmati yang baik dalam hidup. Sebaliknya, orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan sukacita dan kebahagiaan dalam hatinya. Namun kebaikan bukanlah sesuatu yang secara otomatis ada dalam diri manusia. Maka kita bahkan tidak dapat melakukan hal yang baik dalam diri kita sendiri. Hidup yang takut akan Tuhan akan melatih kita untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Minta kekuatan Roh Kudus agar kita mampu melakukan firman secara terus-menerus sampai itu menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi karakter Kristus di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selanjutnya untuk dapat menikmati yang baik dalam hidup, mari kita cari dan upayakan perdamaian. Kita akan menikmati hidup dalam perdamaian. Namun konflik dan gesekan dengan orang lain dalam hidup kita akan selalu ada dan tak dapat dihindari. Oleh sebab itu, perdamaian adalah hal yang harus terus diupayakan. Kita memang tidak dapat mencegah orang lain memusuhi kita, namun kita dapat menjaga diri kita untuk tidak membenci mereka. Miliki kasih dan takut akan Tuhan dalam hati kita memampukan kita mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Roma 12 ayat 8 berkata, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Nikmatilah hidup dalam takut akan Tuhan dengan menjaga perkataan, menjauhi yang jahat, dan mengupayakan perdamaian di dalam setiap hidup kita. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kalau kami Tuhan berkati dengan kehidupan. Tolong kami Tuhan untuk bisa menikmati hal yang baik dalam hidup kami. Tolong kami untuk menjaga lidah kami. Karena seringkali lidah kami bisa melukai orang lain dan bahkan bisa merusak suasana hati kami. Tapi kami mau belajar Tuhan supaya kami menjaga perkataan ini. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa supaya hati kami menjauhi yang jahat dan melakukan hal yang baik. Serta mengupayakan perdamaian bagi semua orang. Tuhan mampukan kami karena kami rindu untuk menikmati setiap hal baik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tolong kami menjalani kami hari-hari ini. Kami dapat menikmati yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.